Oke, kembali lagi ke materi berikutnya. Nah, materi sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur keputusan. Nah, sekarang materi yang berikutnya ini kita akan membahas tentang struktur pengulangan. Nah, jadi sebelumnya kita langsung aja buat folder baru. Ya, soalnya kita buat di sini struktur pengulangan. Nah, struktur pengulangan yang kita akan pelajari untuk saat ini adalah struktur pengulangan for ya. Oke, kita bikin pengulangan.go. Nah, seperti biasa kita langsung aja masuk, teruskan package main ya, package main. Nah, kemudian import kita buat fmt seperti biasa. Nah, berikutnya func main ya. Nah, sebelum kita masuk ke struktur pengulangan for, ada 3 pemahaman yang harus kita ketahui sebelumnya. Jadi kalau di dalam pengulangan itu kita harus ada yang namanya inisialisasi awal ya. Jadi kita akan beranjak mulai dari mana pengulangan itu terbentuk, kemudian kondisi di mana pengulangan harus berhenti ya. Kemudian dia harus ada penambahan atau pengurangan di dalam pengulangan yang akan kita buat ya. Nah, contohnya misalkan kita mau lakukan pengulangan dari 1 sampai dengan 10. Berarti kalau di for kita harus lakukan dulu inisialisasi awalnya. Misalkan kita mulai dari 1 sampai 10, berarti inisialisasi awal kita mulai i ya sama dengan 1 ya kan. Kemudian i itu lebih kecil 10, kemudian i plus plus. Nah, kondisi berhenti itu adalah di sini ya. Nah, penambahan atau pengurangan itu dia berada di sini. Nah, karena kita sifatnya mau menaik, berarti harus kita tambah ya. Kalau kita bikin kurang, 1 dikurang 1, ini artinya 1. Misalnya kita bikin seperti ini, 1 dikurang 1 jadi 0. Jadi ini nggak akan berhenti karena titik yang akan dicapai tidak akan bertemu. Maka sebaiknya ini dilakukan. Kalau kita mau menaik kita harus tambah. Nah, berarti langsung aja fmt titik println ya. Ini kita buat i seperti itu. Nah, coba kita run. Oke, di mana tempatnya ini? Struktur apa tadi? Oh, salah tulis saya. Struktur pengulangan pengulangan.go. Nah, itu dia 1 sampai dengan 10. Nah, cara kedua kita mau deklarasi pengulangan for di Go, kita bisa buat, kita pertama mau bikin inisiasi awalnya misalkan J sama dengan, misalnya kita mau dari atas ke bawah, misalnya dari 10 sampai 1, maka kita buat ini 10. Kemudian J ini kita bikin lebih besar ya, lebih besar sama dengan si 1. Kenapa? Karena nanti kan ini akan berkurang ya, 10 ini akan berkurang, maka harus menemui dia
di angka 1. Nah, maka di sini ini untuk kondisinya, dan berikutnya ini adalah untuk pengurangannya, penambahan atau pengurangannya. Nah, maka di sini kita buat J minus ya. Kita buat J minus. Nah, kemudian ini kita create println CJ seperti itu. Nah, ini untuk cara yang kedua. Nah, coba kita lihat hasilnya. Goran pengulangan.go. Nah, itu dia. Kemudian kita bisa buat di sini fmt titik println itu dia. Nah, nah, misalkan kita ada kasus, kita misalnya ingin membuat penjumlahan ya. Penjumlahan itu misalnya kalau kita bikin 4 ya, ini seperti berarti kita buat 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1, hasilnya berapa itu? 5 tambah 5 berarti 10 ya. Hasilnya 10. 4, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, itu kasus kita. Kalau di input 4 maka dia akan menghasilkan 10. Nah, gimana caranya? Berarti kita lakukan pertama adalah kita buat seperti ini. Oh, ini kita ganti dulu. Kita bisa buat deklarasi variabel seperti ini. Misalnya ini J ya. Kemudian ini kita buat soal, misalnya nilai soal gitu ya. Ini kita bisa buat seperti ini. Nah, ini kita bisa buat seperti ini. Langsung aja pakai koma berarti. Ini. Oke. Ini J nilainya 10. Kemudian di sini koma nilainya ini misalkan kita buat tadi 4 ya. Kasusnya 4, maka kita buat di sini 4. Coba kita run dulu apakah nilai declare but not use. Oke. Ada masalah itunya ya. Oke. Jadi itu sebenarnya ada masalah. Oke, berarti langsung aja di sini kita lakukan pengulangan ya. Lakukan pengulangan. Kita akan melakukan pengulangan sebanyak 4 kali ya. Sebanyak 4 kali. Berarti kita akan buat di sini nilai awalnya, nilai awal kita berangkat ya. Nilai awal kita berangkat berarti kita akan buat si 4 ya. Karena di sini 4, berarti di sini kita buat udah pastilah di sini nilai lebih besar sama dengan 1 ya. Nah, kemudian di sini kita buat nilai minus ya. Nah di sini kita buat variabel temporary untuk menampung hasil jumlahnya ya. Ini kita buat misalkan 0. Jadi di sini kita bikin variabel temporary. Nah, ini sama dengan jangan temporary, dan ini kita bikin temporary jumlahnya aja.
Oke, ini kita temporary ujung tambah si nilai itu ini akan berkurang terus seperti itu. Jadi ini dia temporary ujung 0 ini 4, pertama ditambahkan dulu 4 tambah 0 4 nilainya hasilnya, kemudian udah jadi 4 balik lagi, ini pasti berkurang nilainya, ini jadi 3 tambah 4 jadi 7 dan seterusnya. Maka kita langsung aja FMT PNLN ini kita buat temporary ujung. Oke, ini sebenarnya udah keluar nilainya 10. Nah, berarti misalkan kita buat di sini ini hasil penjumlahan ya. Hasil penjumlahan temporary ujung. Seperti ini. Oke, nggak diperbolehkan. Oke, sorry, koma berarti. Nah itu dia hasil penjumlahan sampai 10. Nah oke, sekian dulu materi saya di pengulangan. Next kita akan belajar tentang function.